Hotpot besi. Ini benar-benar sebuah hotpot besi yang sangat spesial. Dalam sekejap ekspresi wajah Jericho menjadi suram, wajahnya bahkan lebih gelap dibanding hotpot tersebut. Dasar bedebah, berani-beraninya dia mempermalukan diriku, cari mati ya. Dakota dan Tokia juga sating bertatapan dan tercengang. Bagaimana restoran ini menjalankan bisnisnya, sedikit pun tidak mendengarkan ucapan VIP, tapi malah mendengarkan orang yang hanya numpang makan, bahkan tidak menghormati VIP yang telah membuking seluruh tempat. Sedikit hormat pun tidak ada. Amarah Jericho langsung meledak, sejak kecil dia tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Dia mengangkat tangannya mau memukul pelayan tersebut. Reka menahan tangan Jericho, dan berkata, dia hanya menjalankan perintah saja, kenapa kamu harus mempersulit seorang pelayan seperti dia? Dakota pun buru-buru berkata, Kok Vasquez, jangan langsung main tangan, kita bisa bicarakan baik-baik. Demi mempertahankan sikap kesatrianya, Jericho pun menurunkan tangannya. Panggil manajer kalian kemari. Sialan, tadi dia telah memberikan banyak uang tips tapi semuanya sia-sia solo. Pelayan itu buru-buru mengangguk, kemudian pergi memanggil manajernya. Tidak lama kemudian dia sudah kembali. Namun, dia sendirian, manajernya tidak ikut. Jericho pun marah, mana manajer kalian? Pelayan itu berkata dengan suara kecil, manajer kami sedang sibuk, jadi dia tidak bisa datang. Bedebah. Jericho memukul meja dan berdiri, apakah aku sendiri yang harus menemuinya? Kalau aku yang pergi sendiri menemuinya, maka dia pasti tidak bisa menanggung akibatnya. Reka berkata, bagaimana kamu bisa pergi mencarinya? Nanti makanannya keburu dingin loh. Pergilah, panggil manajer mereka kemari, bilang kalau aku yang mencarinya. Tokia tidak bisa menahan diri dan tertawa. Memangnya kenapa kalau makanannya dingin, apa maksud perkataan ini? Hotpot besi milik restoranmu bisa mendingin ya? Dakota melotot pada Reka dengan tatapan tidak senang, Kak Vasquez adalah VIP yang membuking seluruh tempat tapi tidak bisa meminta manajer untuk datang. Tapi kamu yang hanya makan bubur saja bisa mengundang manajer untuk datang. Benar-benar tidak tahu diri. Detik berikutnya, Dakota tertampar oleh kenyataan yang ada. Gwenny sang manajer bergegas menghampiri Reka dan membungkuk dalam-dalam padanya, Tuan Valkyrie, apakah Anda mencariku? Dakota dan Tokia terkejut, keduanya hanya terdiam kaku. Orang ini benar-benar bisa memanggil manajer kemari. Sang manajer bahkan tergesa-gesa dan membungkuk hormat padanya. Sialan, situasi apa ini? Mereka pasti telah salah mengenali tamu VIP. Reka tersenyum kecil, manajer, aku ingin memberikan sedikit saran untuk menu makananmu. Sang manajer buru-buru berkata, Tuan Valkyrie, silakan katakan, kami pasti akan memperbaikinya. Reka, kenapa hotpot besi ini sudah dihidangkan padahal masih belum matang? Bukankah ini adalah menu andalan kita? Manajer meminta maaf, Tuan Valkyrie, maaf, sebelumnya Anda tidak bilang mau kematangan berapa persen, jadi aku pun memasak dengan kematangan medium rare. Sekali lagi Tokia tertawa. Hotpot besi dengan kematangan medium rare. Kenapa kamu tidak pergi saja ke surga? Kali ini Jericho pasti benar-benar marah. Dia benar-benar sangat dipermalukan oleh seorang pekerja biasa. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jika temperamennya masih seperti dulu, maka sudah pasti dia akan main tangan sejak awal. Tapi karena di sampingnya ada dua orang wanita cantik, demi mempertahankan image berkelas dan kesatrianya dia pun menahan emosi. Pergilah, panggil bos kalian kemari, aku mau membeli restoran ini. Kemudian dia menatap Dakota yang penuh perasaan, Dakota, maafkan aku, ini pertama kalinya kita makan bersama tapi malah mengalami hal memalukan seperti ini. Namun, kedepannya tidak akan lagi. Aku akan membeli restoran ini dan memberikannya padamu, jadi nanti setiap hari kita bisa membuking seluruh restoran untuk makan, bagaimana? Apa? Dakota merasa tersanjung sekaligus terkejut. Restoran Michelin ini paling tidak bernilai 1,4–1,6 triliun,
dengan mudah dia bilang ingin memberikan padanya. Bagaimana dia bisa mencerna semua ini? Dia buru-buru melambaikan tangannya. Kak Vaske, tidak bisa, hadiah ini terlalu mahal, aku tidak berani menerimanya. Kak Vaske pun menjawab, Dakota, bagiku restoran ini tidak ada apa-apanya. Bahkan aku masih merasa jika restoran ini tidak pantas untukmu. Selama kamu menyukainya, aku rela memberikan apapun untukmu, bahkan seluruh kota Geffen pun akan kubeli dan kuberikan padamu. Dakota terharu hingga menangis. Yah, tentu saja Kak Vaske adalah orang kaya yang memiliki kekayaan dan kekuasaan tak terhingga. Baginya sebuah restoran ini hanya seujung kukunya saja. Dia menyeka air matanya dan berkata, Kak Vaske, kamu sangat bok kepadaku. Lalu dia memandang ke Reka dan membela Jericho supaya tidak kehilangan mukanya. Reka, kamu bisa memanggil manajer karena kalian berdua sudah kenal duluan, bukan? Lantas kenapa jika kamu sudah kenal sang manajer? Apakah kamu juga bisa memberi Tokia hadiah yang sangat mahal? Sepengetahuanku, kamu sudah berpacaran dengan Tokia selama setahun, tapi kamu sama sekali belum pernah memberinya sebuah hadiah yang pantas. Kamu masih tetap lelaki murahan yang tidak memiliki apa-apa, meskipun ikan asin dibalik, tetap saja ikan asin, selamanya tidak akan bisa dibandingkan dengan Kak Vaske. Tunggu saja, nanti ketika Kak Vaske sudah membeli tempat ini, orang yang pertama kali dipecat adalah temanmu, si manajer itu. Reka sudah tidak tahan lagi dan melotot pada Dakota, dia memaki dalam hati, dasar tidak punya otak. Jericho adalah pahlawan palsu yang membohongi dirimu. Akulah pahlawan yang sebenarnya. Kamu malah melindungi si pahlawan palsu dan menghina pahlawan yang asli, benar-benar tidak punya mata. Dia tidak mengindahkan Dakota, namun dia menatap Tokia dengan penuh makna. Tokia, apakah kamu tahu? Hari ini adalah perayaan 1 tahun kita berpacaran. Aku tidak punya apa-apa untukmu, jadi apa yang kamu sukai dari restoran ini? Aku akan memberikan apapun yang kamu sukai. Lagi pula tujuan awal dia membeli restoran Michelin ini adalah khusus untuk menyiapkan sarapan pagi untuk Tokia. Dia pantas mendapatkannya. Dakota malah tertawa terbahak-bahak. Reka, paling tidak kamu harus tahu diri. Apakah kamu kira hanya dengan mengenal si manajer maka kamu bisa seenaknya memberikan restoran Michelin ini pada orang lain? Hehe. Meskipun dia seorang manajer tetap saja dia bekerja untuk bos di sini, gajinya sebulan saja tidak akan bisa membayar makan malam di sini. Bisakah kamu tidak usah membuat malu di sini? Kamu bisa belajar dari Kak Vaske bagaimana caranya memberi hadiah, harusnya kamu juga berkaca apakah kamu punya kemampuan itu atau tidak. Jangan hanya bisa meniru orang lain, cih. Jericho juga menyindir, apakah dia tidak punya cermin di rumahnya? Bagaimana mungkin dia tidak mengaca dan melihat wajahnya sendiri? Ha. Dakota tertawa terbahak-bahak dengan tidak sopan. Kak Vaske, aku baru tahu kalau dirimu sangat lucu. Wajah Tokia memerah dan terlihat malu. Tokia hanya memberikan uang saku 16 juta untuk Reka setiap bulannya, meskipun dia tidak makan dan minum selama seumur hidup, tetap saja dia tidak akan mampu membeli restoran ini. Orang ini bahkan berani mengatakan bualan kosong untuk menyombongkan dirinya. Tokia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dakota, aku sudah kenyang, kalau tidak ada urusan lagi, kami berdua pulang dulu dan tidak mengganggu kalian berdua. Namun mereka malah menarik dan menahan tangan Tokia. Tokia, jangan pergi dulu, aku masih belum memberimu hadiah. Manajer, kenapa kamu masih bengong di sini? Gwenny sang manajer segera sadar dan bergegas pergi. Tokia hanya bisa pasrah tidak berdaya. Sebenarnya ada apa dengan Reka, kenapa dia mau dipermalukan seperti ini? Meskipun kamu ingin mau kalah, tapi tetap saja harus introspeksi apakah kamu mampu. Tidak lama kemudian, Gwenny sang manajer sudah kembali. Dia menyodorkan setumpuk dokumen kepada Tokia. Nona Mashita, ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Valkyrie untuk Anda. Hadiah? Hadiah apa? Tokia merasa terkejut. Reka pun berkata,
hari ini genap 1 tahun kita bersama, jadi ini adalah hadiah anniversary dariku. Coba kamu lihat, apa kamu suka? Dakota dan Kak Vasque mulai gelisah. Jangan-jangan mereka adalah bos restoran Michelin ini, dan itu adalah dokumen serah terimanya. Mereka berdua menatap Tokia tanpa berkedip. Tokia mengambil dokumen tersebut dan wajahnya memerah. Dokumen ini adalah surat cinta yang ditulis oleh Reka untuknya. Sebenarnya, dia merasa sedikit kecewa karena tidak ada kejutan sedikit pun, rasanya biasa saja. Bahkan mungkin saja sebuah jam tangan seharga 2 juta rasanya jauh lebih tulus dari surat cinta ini. Sekarang sudah tahun 2020, siapa pula yang masih menulis surat cinta seperti orang zaman dulu? Akan tetapi, supaya dia tidak melukai perasaan Reka, dia tetap berpura-pura gembira. Terima kasih Reka, kamu sungguh tulus. Pantas saja kamu sangat malas, masih bisa menulis surat cinta untukku. Surat cinta. Dakota dan Jericho melotot tidak percaya, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Peringatan 1 tahun pacaran dan kamu hanya memberi sepucuk surat cinta untuk Tokia. Kenapa tidak sekalian saja kamu pergi ke surga? Tapi kembali lagi, kamu ini kan seorang lelaki lemah, jadi hanya bisa memberikan sepucuk surat saja. Hei, Tokia, kali ini kamu sudah melihat wajah aslinya kan? Dia bahkan sama sekali tidak rela mengeluarkan sepeser uang untukmu. Untuk apa kamu masih mempertahankan lelaki macam ini? Tadi aku hampir mengira kalau ini adalah dokumen peralihan kepemilikan restoran Michelin. Aku telah salah menilai dirimu. Tokia membantu Reka menjelaskan, Dakota, sudahlah, jangan sindir dia lagi. Aku cukup menyukai hadiah ini. Reka, ayo kids pergi. Meskipun dia berkata seperti itu, akan tetapi ekspresi kecewanya terlihat jelas. Dia juga sudah tidak punya muka untuk meneruskan makannya, jadi dia bersiap mengajak Reka pergi. Pacar teman baiknya menghadiahkan sebuah restoran Michelin, sedangkan pacarnya sendiri menghadiahkan sepucuk surat cinta. Dengan perbandingan yang amat sangat jelas, sudah jelas Reka kalah. Namun Reka tidak ingin pergi. Tokia, coba kamu baca surat cinta itu hingga selesai. Tokia menjawab, aku mau baca di rumah saja. Dakota pun menimpali, iya, jumlahnya saja beberapa halaman, paling tidak butuh waktu setengah hari untuk membacanya. Reka tidak berdaya, baiklah. Kalau begitu kamu baca saja kalimat paling terakhirnya. Kalimat terakhir. Tokia merasa bingung, tapi dia dengan teliti membacanya sekali lagi. Dasar bodoh, aku tahu kamu tidak suka sarapan pagi, bukankah ini sangat baik? Jadi, aku hadiahkan restoran Michelin ini untuk dirimu, khusus menyiapkan sarapan pagi untukmu. Berjanjilah padaku, kamu harus menjaga kesehatan tubuhmu dengan baik. Tiba-tiba Tokia menyadari sesuatu, perasaannya bergejolak dan dia membalikkan halaman berikutnya dengan tangan bergetar. Halaman terakhir bukanlah surat cinta, melainkan sebuah kontrak perjanjian. Isi kontrak perjanjian itu adalah, pihak pertama Reka Valkyrie akan mengalihkan kepemilikan restoran Michelin kepada pihak kedua, Tokia Mashita. Sedangkan harga yang harus dibayarkan oleh Tokia adalah setiap hari harus sarapan tepat waktu. Kedua matanya berkaca-kaca, dia pun tidak bisa menahan air matanya yang menetes. Reka, kamu ini benar-benar bodoh. Dalam sekejap dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi yang dia katakan hanyalah, kamu ini benar-benar bodoh. Tentu saja, hanya supaya dirinya bisa sarapan pagi, Reka bahkan membeli sebuah restoran Michelin. Apakah ini bukan sebuah tindakan bodoh? Bodoh tapi juga lucu. Dakota dan Jericho merasa aneh dan tidak mengerti kenapa tiba-tiba emosi Tokia meluap. Lalu Dakota merebut kontrak perjanjian itu. Setelah selesai membaca, dia dan Jericho hanya bisa melongo seketika. Ternyata Reka memang pemilik restoran ini, bahkan dia memberikan restoran Michelin ini kepada Tokia. Bagian depannya adalah surat cinta, beserta dengan restoran Michelin. Hadiah ini bukan hanya sangat berharga tapi juga sangat tulus. Meskipun tidak terlalu romantis, apakah ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh seorang pria lemah?
Jangan bercanda, Reka yang sekarang sama sekali tidak terlihat seperti lelaki lemah. Bahkan Dakota pun mau tidak mau mengakuinya, kali ini dia juga merasa tersentuh. Reka menyeka air mata Tokia dengan lembut dan berkata, "Tokia, kamu tanda tangan ya. Mulai dari sekarang, kamu akan menjadi pemilik restoran ini." Tangis Tokia semakin menjadi-jadi. Awalnya membuat dia kecewa, namun setelahnya malah mendapat sebuah kejutan yang sangat besar. Dalam sekejap dia mengalami perubahan yang sangat besar dan emosional, dia pun mendadak tidak tahu harus berkata apa.